Film kali ini berjudul Home Sweet Home Rebirth, dirilis tahun 2025 dengan sutradara Stephen Hacker dan Alexander Gisel. Dalam kisah kuno dikatakan bahwa mereka yang menyimpang dari jalan kebajikan ditakdirkan untuk mengembara dalam alam yang bernama Hidren, alam tempat orang mati terperangkap selamanya, terbebani oleh perbuatan mereka, kata seorang guru bernama Geno-chan. Hidren sendiri adalah alam di antara surga dan neraka, tempat jiwa yang tersesat dan jiwa yang berada di Hidren adalah jiwa yang harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Film berlatar belakang di kota Bangkok. Diperlihatkan seorang pria yang sedang terluka coba untuk bersembunyi karena sedang dikejar oleh beberapa polisi. Pria itu bernama Mac. Saat bersembunyi, darah begitu banyak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba muncul seorang misterius yang merupakan seorang necromancer atau ahli sihir gelap yang bernama Wei-Chien. Wei-Chien yang sedang mencari bawahan untuk menyempurnakan ritualnya menawari Mac akan memberikan kehidupan apabila ia mau setia kepada Wei-Chien. Mendengar tawaran itu dan karena tidak ada pilihan lain, Mac menerimanya. Mac menerima sebuah kekuatan dan menjadi bawahan dari Wei-Chien dan pergi ke Hidren. Scene kemudian berpindah ke sebuah kuil, di mana ada seorang biksu yang bernama Chan, yang merupakan anak dari Wei-Chien. Yang saat sedang bertapa, ia mengalami penglihatan masa depan, di mana Wei-Chien menghancurkan dunia. Karena penglihatan itu, ia berencana untuk menghentikan kehancuran dunia dengan mencari seorang yang ditakdirkan menjadi penjaga gerbang neraka. Setelah mendapat izin dari gurunya, Chan pun pergi. Scene lalu berpindah lagi ke bandara, di mana ada satu keluarga yang sedang liburan ke Bangkok. Si suami bernama Jack, si istri bernama Prang, dan seorang anak perempuan yang bernama Lu. Prang sendiri merupakan asli orang Bangkok. Karena itu, selain liburan, mereka juga akan mengunjungi ibu Prang. Sedangkan Jack bekerja sebagai polisi di Amerika. Saat baru turun dari bandara, Jack mendapat telepon dari kantornya. Hal itu membuat Prang cukup kesal karena ia ingin di liburannya itu Jack hanya fokus ke keluarganya. Jack menenangkan Prang dengan mengatakan kalau ia hanya sebentar menerima telepon itu. Sedangkan Lu yang ingin sekali bertemu dengan neneknya bertanya kepada Prang, kapan akan menemui neneknya itu? Prang hanya menjawab segera. Setelah itu mereka pergi menuju hotel dengan menggunakan mobil. Dan Jack masih menerima telepon itu sampai di kamar hotel. Setelah itu mereka memutuskan untuk jalan-jalan. Saat jalan-jalan, Jack kembali menerima telepon dan kembali Prang menegur dengan mengatakan untuk kembali ke kamar hotel saja dan menyelesaikan urusannya. Jack hanya menjawab kalau itu pekerjaan dan mereka membutuhkannya. Frank lalu menimpalinya kalau mereka keluarga dan juga membutuhkan Jack. Mendengar itu, Jack lalu lebih fokus ke keluarganya. Mereka berjalan-jalan di pasar tradisional, sampai di mana mereka saling bermesraan dan sejenak melupakan Lu. Sampai tersadar kalau Lu tidak ada di sekitar mereka. Hal itu membuat keduanya panik, yang langsung berpencar mengelilingi pasar untuk mencarinya. Sampai Jack melihat Lu di kejauhan yang sedang mengejar seekor kupu-kupu. Dan ada Chan di dekatnya. Dengan cepat Jack dan Prang menghampirinya. Prang yang panik lalu memberitahu Lu agar tidak jauh-jauh dari mereka. Lu menjawab kalau ia sedang mengejar kupu-kupu yang begitu indah. Selain itu, Lu juga mengatakan kalau Chan mengenal ayahnya. Mendengar itu, Jack agak kaget karena belum pernah bertemu dengan Chan sebelumnya. Namun yang lebih membuat Jack terkejut, Chan tahu namanya, padahal Lu tidak menceritakan apa-apa. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Chan karena menolong Lu, mereka pun pergi. Sebelum pergi jauh, Chan mengatakan kepada Jack kalau pertemuan mereka bukan sebuah kebetulan, namun sebuah takdir. Dan memberitahu kalau Jack adalah seorang penjaga gerbang yang akan segera menghadapi tantangan besar dan akan kehilangan segalanya. Dalam kegelapan, Jack akan menemukan cahaya, dan dalam cahaya itu Jack akan menemukan cinta keluarganya yang bisa membebaskan Jack.
Jack yang merasa bingung dengan ucapan Chan memberitahu Chan kalau ia salah orang. Setelah mengucapkan terima kasih, kembali Jack lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu, Jack dan keluarga pergi ke sebuah mall, membeli es krim buat Lou sambil menunggu Frank yang sedang di toilet. Tak lama, Frank menghampiri Lou dan Jack. Saat melihat Lou makan es krim belepotan, Frank lalu membawa Lou ke kamar mandi. Sedangkan di sisi lain muncul Mac di mall itu dengan tujuan mencari penjaga gerbang untuk menyempurnakan ritual wijian. Mac jalan-jalan di dalam mall sambil membawa senjata. Mac sempat melihat Lou dari kejauhan saat melihatnya akan pergi ke toilet. Namun Lou hanya diam saja kebingungan. Tak lama setelah itu Mac tak sengaja tertabrak seseorang. Mac tidak marah, malah bersikap baik. Namun tak lama setelah itu Mac langsung menembak orang itu. Setelah itu menembak orang-orang yang ada di mall secara brutal. Hal itu membuat orang-orang berlari berhamburan. Jack yang melihat kejadian itu lalu bergegas pergi ke toilet untuk menemui Frank dan Lou. Lalu meminta untuk mereka bersembunyi dan berjanji bertemu di kamar hotel. Sedangkan Jack akan coba menghadapi Mac. Frank yang tidak mau Jack melakukan itu memujuk Jack untuk pergi bersama mereka. Namun Jack mengatakan kalau ia harus menolong orang-orang dan merasa tanggung jawabnya. Setelah itu Frank dan Lou bersembunyi di toilet. Sedangkan Jack mendekat ke arah Mac dan melihat situasi. Mac terus membunuh orang-orang. Tak lama datang satu polisi yang langsung masuk ke dalam mall itu. Jack coba mendekat ke arah Mac sambil bersembunyi. Sempat mengambil pistol yang tergeletak di lantai. Sedangkan Mac bertingkah seperti orang gila, berbicara dengan boneka yang berlumuran darah. Mac menganggap boneka itu bisa ngobrol dengan dirinya. Saat ada kesempatan, Jack coba memperingatkan Mac sambil menodongnya. Jack meminta untuk Mac menyerah, namun Mac malah berlagak gila dengan terus ngobrol dengan bonekanya. Mac merasa kalau boneka itu marah dengan Jack yang membuat Mac langsung menembak ke arah Jack. Tapi Jack bisa menghindarinya dan bersembunyi lagi. Saat Jack bersembunyi, ia melihat seorang wanita yang ketakutan sambil bermain HP. Jack coba untuk memperingatkannya, namun tiba-tiba wanita itu ditembak oleh Mac. Melihat itu, Jack lalu bersiap-siap mencari kesempatan untuk menyerang balik. Saat Mac lengah, Jack langsung menembaknya beberapa kali dan membuat Mac tumbang. Tak lama datang satu polisi mendekati mereka. Dalam kondisi terluka, Mac mengatakan berterima kasih kepada Jack karena telah membunuhnya sehingga ritual wijian untuk membuka gerbang neraka selesai. Setelah itu mulai keluar cahaya dari dalam tubuh Mac yang kemudian meledak, membuat Jack dan satu polisi itu terlempar. Dari ledakan itu tersebar kekuatan jahat ke seluruh kota yang masuk ke dalam tubuh manusia dan membuat mereka menjadi jahat dan saling menyerang. Di sisi lain, Frank dan Lou coba keluar dari mall itu, berharap polisi akan menolong mereka. Namun saat sampai di depan mall, Frank terkejut karena orang-orang menjadi gila dan saling serang serta saling bunuh. Frank lalu berlari masuk ke dalam mall untuk mencari jalan lain. Di tengah pelarian, Frank dan Lou melihat orang-orang sedang membenturkan orang lain ke meja. Karena itu mereka harus pelan-pelan dalam melangkah. Frank juga sempat melawan saat ketahuan. Saat akan turun eskalator, ia melihat banyak orang yang akan menyerangnya. Melihat itu, Frank lalu meletakkan Lou di antara eskalator, yang membuat Lou meluncur sedangkan Frank dengan menggunakan senjata seadanya melawan orang-orang itu dan bisa menumbangkan satu persatu. Setelah itu membawa Lou kabur. Frank dan Lou keluar dari mall sambil terus menghindari orang-orang yang sedang saling serang. Mereka lalu masuk ke minimarket. Di sana Frank meminta untuk Lou memelankan suaranya. Lou yang melihat kekacauan itu menjadi teringat oleh neneknya dan meminta untuk Frank menghubunginya. Namun saat Frank coba menghubunginya, ia tidak bisa karena tidak ada sinyal di HP-nya. Frank lalu berencana untuk menggunakan telepon di minimarket itu.
Karena Lu tidak ingin ikut, Frank memintanya untuk tetap diam. Frank dengan perlahan-lahan pergi ke kasir dan coba menggunakan telepon di sana. Tiba-tiba masuk satu orang yang membuat Frank langsung bersembunyi. Begitu juga dengan Lu. Orang itu lalu mencari di dalam minimarket. Sedangkan Lu terus menghindar sambil bersembunyi. Sampai Lu ketahuan dan terpojok. Dengan cepat, Frank lalu menyerang orang itu kemudian pergi dari tempat itu. Mereka pergi ke parkiran bus, di mana banyak bus sedang parkir di sana. Walaupun sempat dikejar-kejar, namun mereka dapat selamat. Di dalam persembunyian, Lu melihat seorang nenek dari dalam bus melambaikan tangan. Melihat itu, mereka berdua menuju ke bus itu dan masuk. Di dalam bus itu ada satu nenek, satu om, dan satu sopir busnya. Frank bertanya, apa bus itu bisa jalan? Pak sopir menjawab, bisa, namun kuncinya tidak ada. Dan kuncinya ada di dalam tas yang berada di luar bus. Karena nggak ada pilihan lain dan tidak ada yang mau mengambil kunci itu, Frank memberanikan diri untuk keluar dan mengambil tas kunci itu. Saat akan masuk ke dalam bus, Frank ditarik oleh dua orang yang coba membunuhnya. Namun om-om yang tadi di bus itu menyelamatkan Frank sehingga ia bisa naik busnya. Namun sebagai gantinya, om-om itu yang dibunuh. Setelah itu bus pun berjalan. Bus yang rencananya akan mengantar sampai hotel harus terhenti karena banyak mobil menutupi jalannya. Mas sopir lalu memberitahu kalau ia tidak bisa melanjutkannya dan harus berputar. Mendengar itu, dengan terpaksa Frank dan Lu turun dan jalan kaki menuju ke hotel. Saat setelah sampai ke hotel, hotel sudah terlihat hancur-hancuran. Mereka lalu bergegas menuju ke kamarnya. Namun sebelum sampai, Frank harus melawan dua orang yang menyerangnya. Setelah bisa melumpuhkan, baru mereka berdua masuk ke kamarnya dan berencana menunggu Jack. Dari kamar itu juga terlihat kalau kota sudah hancur-hancuran. Sedangkan di sisi lain di waktu yang bersamaan, Jack dan polisi itu tersadar. Namun mereka kaget karena masih hidup setelah terkena ledakan. Di sini diketahui nama polisi itu adalah Arad. Mereka berdua sebenarnya sudah mati dan mereka sedang berada di hidran. Dan yang terlihat adalah jiwa mereka. Jack dan Arad merasa bingung kenapa mayat orang-orang dan mayat Matt yang meledak tidak ada. Dan tempat itu terasa sepi. Namun tiba-tiba mereka merasakan kalau ada orang lain di tempat itu. Arad coba mencarinya, sampai ia menemukan seorang perempuan yang biasa saja saat dilihat dari belakang. Namun saat berbalik, perempuan itu adalah iblis, yang langsung menyerang Arad menggunakan pisau yang dibawanya. Setelah itu menyerang Jack. Jack melawannya dan sempat membuatnya tumbang, dan kesempatan itu digunakan Jack untuk lari. Namun perempuan itu masih hidup dan kembali mencari Jack. Jack terus lari dan bersembunyi. Sampai perempuan itu menemukannya dan kembali terjadi perkelahian. Saat Jack ada kesempatan, ia lalu pergi ke toilet untuk mencari Frank dan Lu, namun tidak ada. Jack lalu mencari ke tempat jual es krim, tapi juga tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba perempuan itu muncul lagi yang langsung menyerang Jack. Kembali terjadi pergelutan. Kali ini Jack coba mengikatnya sambil bertarung. Setelah itu Jack kembali pergi. Tak lama Jack melihat lagi perempuan itu dan langsung bersembunyi. Terlihat perempuan itu perlahan masuk ke portal darah yang membuat Jack terkejut. Jack lalu pergi keluar ke parkiran bus dan melihat iblis raksasa yang suka memakan jiwa yang diberi nama Praeta. Iblis itu lalu mengejar Jack. Jack dengan cepat berusaha kabur dan bersembunyi. Tapi iblis itu terus mengejarnya sampai Jack berada di jalan buntu. Dan iblis itu semakin dekat. Tiba-tiba muncul Chan dari sebuah pintu dan meminta Jack untuk mengikutinya. Saat itu Jack belum sadar kalau itu adalah Chan. Chan lalu membawa Jack ke tempat tinggalnya. Dan saat Chan membuka penutup kepalanya, Jack baru sadar kalau itu biksu yang ditemuinya tadi. Setelah itu Chan memperkenalkan diri. Chan lalu menjelaskan di mana Jack berada dan kenapa dia ada di hidran. Chan memberitahu Jack kalau ia seorang penjaga gerbang neraka dan ia harus bertanggung jawab untuk menutupnya kembali.
Atau dunia akan hancur apabila gerbang neraka itu terbuka sepenuhnya. Karena dengan Jack membunuh Mac membuat ritualnya selesai dan gerbang neraka mulai terbuka. Dan tugas Jack adalah menutupnya kembali. Chan juga menceritakan kalau semakin lama gerbang terbuka akan banyak jiwa yang masuk dan jiwa-jiwa itu akan menjadi kekuatan bagi Wijian. Setelah mendengar cerita itu, Jack menyangkal kalau dirinya adalah seorang penjaga dan ia hanya ingin bertemu dengan keluarganya. Chan mengatakan kalau ia bisa bertemu dengan keluarganya setelah menyelesaikan tugas itu. Jack bertanya di mana keluarganya berada. Chan menjawab kalau keluarganya sedang menuju ke hotel. Mengetahui itu, Jack bergegas pergi. Namun terhenti saat mendengar kalau Jack tidak bisa menemui keluarganya tanpa bantuan Chan. Dan dengan menutup gerbang neraka akan menyelamatkan keluarganya juga. Mereka hanya punya sedikit waktu. Jack lalu membuat sebuah kesepakatan. Di mana kalau Jack sudah menutup gerbang itu, Chan harus membantu bertemu dengan keluarganya. Dan Chan menyetujui kesepakatan itu. Untuk menemukan di mana gerbang neraka itu berada, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari Mac. Karena Mac yang akan membawa mereka ke tempat Wijian berada. Mac sebenarnya sudah mati, namun jiwanya masih tersesat seperti Jack. Jack lalu bertanya kenapa Wijian menggunakan Mac. Chan menjelaskan kalau di dunia manusia Wijian tidak berdaya karena itu memerlukan manusia untuk membantunya. Chan juga menceritakan sebelum ayahnya menjadi seorang penyihir. Sebelum menjadi penyihir, Wijian adalah seorang biksu yang melayani gurunya yang bernama Prahara Keijira. Namun karena Wijian rakus akan kekuasaan, dia mencuri 2 kitab suci milik gurunya. Kitab keabadian dan kitab penyerapan energi jiwa. Namun kitab itu tidak bisa dipelajari pada yang belum dipersiapkan dengan baik. Karena hal itu saat Wijian terus membaca kitab itu, tubuhnya terserap sebanyak pengetahuan yang dipelajarinya. Karena tahu tubuhnya mulai melemah, Wijian menjadi putus asa dan coba menggunakan kekuatan yang diperolehnya dari kitab itu untuk mencari tubuh lainnya. Dan ia menggunakan Chan muda. Namun sebelum ritual itu selesai, Ibu Chan menggagalkannya yang membuat Wijian kehilangan tubuhnya secara fisik. Dan jiwanya pergi ke Hidren. Karena kegagalan itu, Chan menjadi memiliki kekuatan tentang kitab keabadian dan penyerapan jiwa. Karena itu juga Chan bisa berpindah ke 2 alam dengan bebas. Di tengah perjalanan mereka mendengar seorang wanita berteriak. Mendengar itu, Jack bergegas untuk menyelamatkannya. Wanita itu sedang diserang oleh iblis-iblis kecil. Satu persatu iblis itu bisa dilenyapkan dan Jack bisa menyelamatkan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah wanita yang dibunuh Mac saat di mall. Wanita itu lalu bertanya di mana ia berada. Jack coba menenangkan dan bertanya apa ia ingat kejadian di mall itu. Wanita itu ingat kejadiannya, lalu menceritakan kalau saat itu ia sedang menghubungi mantan pacarnya. Ia menceritakan kalau ia selingkuh dengan teman pacarnya dan merasa tidak enak. Tiba-tiba muncul Praeta ke arah mereka. Jack lalu membawa wanita itu kabur dari tempat itu. Namun semuanya sia-sia. Karena wanita itu tertangkap oleh iblis raksasa dan langsung dimakannya. Dan hal itu membuat Jack agak syok. Saat malam tiba, Jack dan Chan duduk bersama. Jack menceritakan kalau ia melihat wanita itu dan dibunuh oleh Mac. Dari perbincangan itu, Jack mulai sadar dan tidak terima kalau ia sudah mati karena ledakan. Mulai frustasi karena ia jadi tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Di sini terungkap alasan lain kenapa Jack berada di Hidren. Chan menceritakan kalau Jack merupakan orang termuda yang menjadi sersan di kotanya. Sangat ambisius. Meninggalkan keluarganya demi pekerjaan. Jack dengan nada emosi mengatakan kalau ia melakukan itu agar lebih banyak waktu bersama dengan keluarganya. Chan lalu bertanya apakah Jack melakukannya. Mendengar itu Jack terdiam karena kenyataannya Jack makin tidak ada waktu untuk keluarganya dan itu yang membuatnya terlihat ambisius. Di tengah perdebatan, Chan mengajak untuk Jack mencari Mac yang diketahui berada di dunia manusia. Jack merasa bingung bagaimana melakukannya kalau ia hanya jiwa yang tersesat.
Chan mengatakan kalau mereka harus mencari portal dan tubuh untuk jiwa Jack. Jiwa yang tersesat bisa ke dunia manusia dengan meminjam tubuh orang yang sudah mati dan harus melalui portal. Chan lalu mengajak Jack untuk mencari portal itu. Mereka lalu berjalan menuju ke sebuah bangunan yang banyak iblis terbang memperhatikan mereka dan siap untuk memangsanya. Namun Chan tetap tenang sedangkan Jack ketakutan. Saat masuk ke dalam bangunan, mereka sempat diserang oleh iblis terbang itu. Namun Chan bisa mengalahkannya. Setelah menemukan titik portalnya, Chan lalu menggunakan kekuatannya untuk memindahkan mereka. Dan saat di dunia manusia, Jack berada di tubuh seorang polisi yang sudah mati. Sedangkan di tempat lain, kamar perang diketok seseorang. Dan saat dibuka, itu adalah tubuh Jack yang digunakan oleh Meg. Frank yang tidak tahu itu mengira kalau itu adalah Jack asli. Walaupun sikapnya terlihat aneh. Singkat cerita, Meg membujuk Frank dan Lou untuk pergi dari tempat itu ke tempat yang lebih aman. Dan Meg tahu tempatnya. Sebelum pergi, Meg menulis pesan di sebuah note di kamar hotel itu. Sedangkan Jack dan Chan yang sudah dekat dengan Meg, Chan lalu memberikan senjata yang akan mempan untuk menghadapi Meg, yaitu sebuah pistol flintlock kuno dengan peluru pemanggil yang terbuat dari logam yang sangat khusus dan dapat membunuh Meg. Dan senjata satunya adalah sebuah pisau nona metal yang terdiri dari 9 elemen logam serta bisa membatalkan sihir hitam. Jack yang tahu kalau arah yang ia tuju adalah hotel di mana Frank dan Lou tinggal. Ia langsung bergegas ke hotel itu. Saat mengecek kamarnya, kamar sudah kosong dan Chan menumpan pesan yang ditulis oleh Meg. Tiba-tiba Jack mendengar suara teriakan Lou dari bawah, yang membuat Jack lalu bergegas. Saat Jack melihat Frank dan Lou, ia coba mendekatinya. Namun karena Jack menggunakan tubuh orang lain, membuat Frank dan Lou tidak mengenalinya. Tiba-tiba Jack diserang oleh Meg, yang membuat senjatanya terlempar. Dan terjadi pergelutan. Sempat juga perkelahian di dalam kolam. Setelah itu, Frank mengambil senjata itu lalu menodongnya ke arah Jack dan Meg. Melihat itu, Meg lalu meyakinkan kalau dirinya Jack yang asli. Karena hal itu, Frank yang percaya langsung menembak Jack, yang membuat jiwa Jack kembali ke hidran. Setelah itu, Meg membawa Frank dan Lou ke tempat Wicin berada melalui portal darah. Sedangkan Jack yang jiwanya hampir dimakan para iblis diselamatkan oleh Chan. Setelah sadar, Chan mengajak untuk bergegas karena Chan tahu di mana gerbang neraka berada, tempat di mana Frank dan Lou dibawa. Chan tahu dari pesan yang ditulis oleh Meg tadi. Setelah itu, Chan memberikan pisau nona metal kepada Jack lalu pergi ke gerbang berada. Singkat cerita, Jack dan Chan sampai di mana gerbang neraka berada. Setelah itu, mereka mencari portal untuk kembali ke dunia manusia dan mengalahkan Wicin. Sedangkan di sisi lain, Wicin akan melakukan ritual untuk membuka gerbang neraka sepenuhnya dengan membunuh Lou sebagai keturunan sang penjaga. Namun sebelum itu terjadi, Jack dengan menggunakan tubuh lainnya datang yang langsung mengajar anak buah Wicin. Satu persatu bisa dikalahkan. Setelah itu, Meg yang turun tangan bergulat dengan Jack. Jack beberapa kali melancarkan serangan sempat mengenai Meg dan membuat pistolnya terlempar. Di sisi lain, Frank coba lepas dari dekapan anak buah Wicin yang langsung mengambil pistol itu dan langsung menembak tangan Wicin yang membuat pisaunya terlempar. Setelah itu, Frank kembali ditarik yang membuatnya terjatuh. Melihat itu, Jack lalu melemparkan pisaunya untuk membunuh orang yang akan menyerang Frank. Kesempatan itu digunakan Meg untuk menyerang Jack yang membuat Jack terkena beberapa sayatan. Melihat itu, dengan cepat Frank melemparkan pistolnya ke arah Jack yang langsung digunakan untuk menembak Meg, yang membuat jiwa Meg berada di hidran. Tak lama setelah itu, jiwa Meg ditangkap oleh Praeta dan langsung dilenyapkan. Sedangkan di tempat lain, Wicin yang sedang berbicara dengan Chan tiba-tiba ditusuk oleh Jack. Di sela-sela kesakitannya, Wicin mengatakan kalau Chan tahu sebuah kebenaran tentang satu-satunya cara untuk menutup gerbang neraka, yaitu dengan melewatinya. Karena itu, Jack harus masuk ke dalam neraka. Setelah itu, Wicin pun lenyap.
Jack terkejut karena hanya itu cara untuk menutup gerbangnya. Walaupun Chan sudah coba mencari cara lain namun tidak ada. Jack lalu mendekati Frank dan Lou saling berpelukan, serta berpamitan karena Jack tidak akan hidup lagi. Setelah cukup bersedih-sedih ria, Jack lalu masuk ke dalam neraka dan menutup gerbang itu. Setelah itu Frank dan Lou pergi ke rumah nenek Lou. Dan keharuan kembali terjadi saat bertemu dengan nenek. Di akhir film ada seorang wanita yang tidak diketahui siapa itu. Tiba-tiba membuka gerbang neraka. Setelah itu membuat film pun usai.